Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan mengajak kalian membongkar belanjaan baru saya dan mengajak kalian untuk menyusun barang sambil melayanin pembeli ya. Untuk video kali ini saya akan membahas cara mengatasi warung yang sepi pembeli dan sepi peminatnya ya. Untuk video kali ini saya akan membahas soal tersebut. Ini dengan pengalaman saya selama saya buka warung kopi selama 5 tahun dan saya terapkan di warung sembako saya ya. Semoga dengan saya bahas ini kalian yang baru memulai usaha warung sembako bisa meminimalisir kerugian ataupun dari warung kalian yang sepi, kalian bisa mencari solusinya nanti ya. Untuk usaha warung sembako ini pasti tidak terus-menerus ramai ya. Yang namanya usaha pasti ada sepinya dan ada ramenya. Jadi di saat warung kalian sepi, kalian harus bisa mengecek ataupun kira-kira kenapa sih warung kalian itu bisa sepi pembeli ataupun sepi peminatnya. Jadi kalian harus teliti dalam membuka usaha, mau itu usaha warung sembako ataupun usaha lainnya ya. Trik pertama yang saya gunakan yaitu buka lebih awal dan tutup lebih akhir. Biasanya kalau saya buka warung sembako saya itu saya buka sehabis sholat subuh, kalau enggak sebelum sholat subuh ya. Biasanya saya itu bergantian dengan suami jaga warungnya kalau saya buka sebelum subuh, dan biasanya saya juga tutup warung ini sekitar jam 12 ataupun jam 1 ya. Kalau saya udah ngantuk banget, mentok-mentoknya itu saya biasanya tutupnya jam 11 malam. Dan itu saya terapkan selama saya membuka usaha warung sembako ini ya. Kalau untuk usaha kedai kopi saya memang tutupnya selalu malam. Jadi kadang suami itu pulang jam 12 ataupun jam 1 malam ya. Itu memang sudah kami terapkan dari 5 tahun yang lalu saat kami sudah benar-benar fokus di usaha warung kopi. Kenapa sih kita harus buka toko itu lebih awal dan tutupnya lebih akhir? Pertama, kenapa kita harus buka warung sembako ini lebih awal? Terkadang para ibu-ibu rumah tangga itu di saat mereka membuat sarapan untuk keluarga, pasti ada aja barang di dapur yang kehabisan, dari garam, dari micin, dari gula, bahkan kadang ada juga tabung gas atau gas yang habis ya. Jadi kalau kita buka lebih awal, otomatis itu mempermudah mereka untuk menjalankan kewajiban mereka ataupun melakukan tugas rumah tangga mereka ya. Dan kenapa kita harus tutup lebih akhir? Karena pengalaman dari saya, biasanya di saat tengah-tengah malam itu ada sebagian orang yang entah itu mencari makanan seperti Indomie ataupun biasanya untuk para remaja ataupun bapak-bapak itu biasanya tengah malam mencari rokok, itu biasanya sukanya nyari malam ya. Itu sangat menguntungkan kita karena jarang banget warung-warung itu yang buka 24 jam. Jadi itu bisa juga untuk kesempatan kita mencari rezeki di tengah malam ya. Dan selanjutnya trik yang saya gunakan yaitu melengkapi barang dagangan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh penduduk sekitar.
Ingat, wajib yang kalian tahu, barang-barang yang benar-benar dibutuhkan untuk kalian lengkapin itu barang-barang yang memang benar-benar penduduk sekitar butuhkan ya. Jadi kalian itu wajib untuk melengkapin, jangan kalian lengkapin dengan barang-barang yang peminatnya kurang ya. Itu akan membuat modal kalian tidak bergerak ataupun modal kalian akan habis tanpa ada perputaran uang lagi. Tips selanjutnya yaitu selalu standby di toko. Jadi untuk tips yang satu ini, kalian usahakan kalian selalu standby di toko. Jangan sampai kalian tinggalkan ya. Karena bisa saja di saat kalian meninggalkan toko tersebut, ada pembeli yang datang dan tidak ada yang menjaga toko tersebut dan mereka akan kecewa. Bisa jadi mereka akan berpindah membeli ke toko sebelah ataupun toko yang lainnya ya. Dan apabila memang keperluan kalian itu wajib banget kalian datangin atau kalian laksanakan, paling enggak itu harus ada yang menjaga atau menggantikan kalian untuk menjaga warung tersebut ya. Bisa juga kalian suruh suami ataupun adik ataupun anak kalian untuk menggantikan kalian sebentar ataupun sementara waktu. Tips selanjutnya yaitu ini penting juga ya, bersyukur dan berdoa. Yang namanya usaha itu harus disertai bersyukur dan berdoa ya. Bersyukur bisa kalian laksanakan ataupun setiap hari, mau itu banyak mau itu sedikit, kalian harus tetap syukurin rezeki yang kalian dapatkan ya. Jangan mudah putus asa, jangan cepat sedikit-sedikit mengeluh. Itu tidak bagus untuk perkembangan usaha kalian. Tips selanjutnya yaitu tingkatkan mutu pelayanan kalian ya. Untuk tips ini wajib banget. Pelayanan itu memang penting di setiap usaha ya, bukan hanya usaha warung sembako. Semua bisnis ataupun ide usaha itu memang diwajibkan sebagai owner ataupun sebagai pemilik usaha tersebut harus ramah ke pembeli ataupun ke pelanggan ya. Jadi kalian tidak boleh sombong, tidak boleh jutek, apalagi kalian tidak terlalu merespon pembeli ataupun pelanggan yang datang ke tempat usaha kalian. Itu wajib banget kalian perhatikan ya, karena namanya usaha itu pasti yang kita butuhkan itu adalah pembeli dan pelanggan. Jadi apabila kalian ingin pembelinya betah dan pembelinya itu rajin ke tempat kita atau jadi langganan kita itu harus memberikan pelayanan yang bagus dan yang baik ya. Selanjutnya yaitu tarik semua produk yang memang sudah kadaluarsa ataupun sebentar lagi kadaluarsa. Untuk makanan ataupun obat-obatan ini penting ya. Jadi kalian harus cek, apalagi obat-obatan kalau bisa 1 bulan sebelum masa expired kalian harus sudah tarik. Apalagi makanan ya, setiap makanan apalagi seperti roti itu kalau saya saranin sih cepat-cepat kalian cek ataupun sering-sering kalian cek apakah roti tersebut ataupun makanan yang lain sudah atau masih layak dimakan atau tidak ya, karena ini menyangkut kesehatan, jadi wajib banget kalian perhatikan. Jadi jangan sampai kalian menjual barang yang memang sudah kadaluarsa ya. Itu akan berakibat pembeli yang menemukan barang tersebut tidak akan lagi membeli barang dagangan di tempat kalian lagi ya. Jadi kalau kalian ada waktu luang, kalian harus bisa mengecek satu persatu barang dagangan kalian agar barang-barang yang memang sudah kadaluarsa cepat kalian singkirkan dan bisa kalian retur kepada agen ataupun kepada salesnya ya.
Jadi bisa dibilang ini juga tidak rugi sih. Kalau di tempat saya itu kalau barang expired masih bisa ditukarkan ya. Selanjutnya untuk tips berikutnya yaitu survei harga dengan pesaing kita. Kita bisa survei harga barang dagangan kita ataupun kita bisa bedakan dengan harga barang dagangan pesaing kita ya. Kita tidak harus langsung pergi ke toko sebelah untuk mengecek harga barang dagangan mereka. Kita bisa tahu dari pembeli-pembeli yang memang biasa beli di tempat mereka, ataupun kalian juga bisa mengecek harga di warung-warung yang lain ya. Tidak harus di satu warung. Biasanya kalau saya itu selalu mengecek harga di setiap agen. Jadi saya punya langganan agen itu bukan cuma satu ya, banyak. Jadi kita itu biasanya harus mengecek barang-barang apa aja sih yang murah di agen yang ini dan mahal di agen itu. Jadi barang yang lebih murah dari agen yang ini kita cukup beli barang itu aja di agen tersebut. Jadi kalau ada barang yang mahal di tempat dia, kita bisa mencari di tempat agen yang lainnya agar kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah pastinya ya. Dan untuk selanjutnya yaitu tips yang biasa saya terapkan yaitu kenyamanan dan kebersihan. Ini juga penting ya. Pembeli itu akan nyaman ataupun akan lebih suka belanja apabila tempat yang mereka datangin itu bersih dan nyaman bagi mereka ya. Kalau tempat kalian itu jorok, kebanyakan itu pembeli akan risih melihat barang dagangan kalian yang berantakan ataupun penuh debu ya. Jadi wajib banget untuk kalian yang memang mempunyai usaha warung sembako itu sering-seringlah untuk membersihkan barang dagangan kalian. Apabila memang masih repot, kalian bisa bersihkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Intinya kalau ada waktu luang, gunakanlah untuk membersihkan warung sembako kalian ya, karena ini penting juga. Apabila barang kalian kotor dan berantakan dan berdebu, pembeli akan ilfil ataupun tidak akan mau membeli barang dagangan kalian. Walaupun barang dagangan kalian itu stok baru, tapi kalau kalian biarkan aja dan diamkan aja selama 3 hari aja tidak dibersihkan, itu juga akan berdebu dan akan terlihat buluk ya. Dan untuk tips yang terakhir yaitu penambahan fasilitas. Penambahan fasilitas ini bisa mencakup kalian bisa menambahkan meja atau kursi di depan warung kalian agar bisa digunakan untuk duduk pembeli yang sedang menunggu barang dagangannya yang sedang dihitung. Bisa juga kalian menyediakan kopi seduh, atau bisa juga kalian menambahkan TV di warung sembako kalian ya. TV ini berfungsi untuk memberi hiburan untuk pembeli yang kiranya sedang nongkrong di warung kalian ataupun sedang menunggu barang dagangannya yang sedang dihitung oleh kita ya, ataupun barang-barang yang mereka beli di warung kita ya. Dan untuk fasilitas lainnya, kalian juga bisa menambahkan pemasangan wifi di warung sembako kalian. Bisa juga kalian tambahkan penjualan seperti penjualan pulsa, token listrik, atau voucher token ataupun voucher pulsa juga bisa kalian tambahkan di list barang dagangan kalian. Itu juga bisa menambah omset pendapatan kalian ya. Tapi untuk tips yang terakhir ini saya belum bisa menerapkan di warung saya karena memang untuk penambahan atau pemasangan wifi ataupun penjualan pulsa dan sebagainya itu
bisa dibilang menggunakan dana yang lumayan besar ya. Sedangkan saya itu belum ada dana untuk pemasangan wifi ataupun penambahan penjualan pulsa ataupun token ya. Jadi bagi kalian yang mempunyai modal yang cukup lumayan besar, kalian juga bisa gunakan tips yang terakhir ini untuk menambah penghasilan dagangan kalian dan juga untuk menarik pembeli agar makin berminat belanja ataupun datang ke warung sembako kalian ya. Mungkin di antara teman-teman yang nonton video saya ada yang baru memulai buka usaha warung sembako ataupun yang memang sudah membuka warung sembako, bahkan mungkin sudah ada yang mempunyai warung sudah bertahun-tahun buka yang lebih berpengalaman. Apabila bisa menambahkan tips untuk membuat warung kita kembali ramai, boleh ya kalian berikan tips di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi, saling sharing pengetahuan agar warung kita bisa sama-sama sukses dan bisa kedepannya lebih maju lagi ya. Di sini saya sedang menyusun gula. Ini saya beli 5 kilo aja karena memang adanya dananya segitu ya, tapi tidak apa-apa. Ini saya beli yang ukuran setengah kilo karena di daerah sini kebanyakan mereka beli yang setengah kilo ya, jarang banget yang beli sekiloan ataupun setengah kilo. Mayoritas di sini belinya seperempat, jadi saya beli 5 kilo dengan takaran yang sudah ditimbang seperti ini ya. Ini mempermudah, jadi kita tidak perlu repot-repot menimbang kembali di warung kita. Jadi setiap saya belanja memang beli yang sudah ditimbang gini, tinggal saya susun dengan rapi aja. Untuk kali ini saya belanjanya tidak banyak ya. Ini hanya belanja sekedar aja karena memang lagi musim hujan di sini, jadi kita untuk omsetnya memang lumayan menurun berapa hari ini karena hujan terus, dan juga klinik di depan warung saya ini memang kalau lagi musim hujan gini sepi ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih bisa belanja untuk mengisi barang dagangan juga. Itu udah alhamdulillah banget, selalu disyukurin seberapa banyak pun penghasilan yang kita dapatkan ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau yang baru klik video dari channel saya, selamat datang. Dan apabila video yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian, boleh dong dibantu share-nya, dibantu like-nya, dan jangan lupa untuk komen, dan yang terpenting adalah subscribe ya, dan klik tanda lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru yang saya akan upload setiap harinya ya. Semoga teman-teman tidak bosan ya nonton video saya, karena memang kegiatan saya hanya ini aja, beberes rumah, menjaga warung, melayani pembeli. Jadi videonya hanya ini aja. Beda dengan channel YouTube saya yang lama, itu ada mix dengan resep masakan ya. Tapi sayangnya channel tersebut sedang ada masalah, tidak bisa untuk login masuk ke dalam channel tersebut. Jadi saya bikin ulang lagi channel baru. Tapi di channel ini saya hanya fokus untuk merekod ataupun merekam kegiatan saya di warung sembako saya aja ya. Sekian video hari ini dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.